Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri. Semangat selalu untuk seluruh petani sawit swadaya. Hari ini kita akan kembali membuka kiriman bibit. Kemarin ada 5 orang petani yang memesan bibit unggul kelapa sawit dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit dengan 2 varietas ya yang dipilih. 3 varietas bukan 2, jadi ada BPKS Simalungun, BPKS 540 dan BPKS 239. Dan ini sudah datang ya. Ini adalah box bibit yang dikirim langsung dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan. Jadi kemarin pembelian yang kita lakukan melalui BPKS Outlet Samarinda yang kebetulan karena rumah kami di pinggir jalan besar, maka bibitnya langsung diantar ke rumah kami. Dan seperti ini kondisi kotak bibitnya. Oke, secara ini cuman ada ini aja ya, ada segel dari Balai Karantina Pertanian. Jadi bibit ini sudah melalui proses karantina dari Dinas Pertanian kelas 2 Medan. Yang selanjutnya bibit ini dikirim atas nama saya ya, atas nama saya, meskipun di dalamnya ada beberapa petani yang memesan secara kolektif yang kemarin sudah membayar di periode bulan Juni sampai Juli. Saat ini di tanggal 31 Agustus bibitnya sampai. Jadi seperti ini kotaknya. Tadi sudah saya buka sebenarnya kotak ini. Jadi bisa kita lihat seperti ini. Ini ada 4 petani ya, 4 petani yang kita pesankan atas nama Robert Sampe 1000 butir, kemudian Mulyadi 1000 butir. Ini PPKS 540. Yang ini PPKS yang Ngambi ya, tadi bukan PPKS 540 tapi PPKS yang Ngambi, ternyata pesanan Robert Sampe ini. Dan ini yang Kasna ini dan Khairul Ikhwan ini masing-masing 1000 butir, itu memesan dari jenis PPKS 239. Jadi totalnya ini ada 4000 butir yang ada di dalam kotak bibit ini. Ini kotak bibitnya. Di dalam kotak bibit ini ada beberapa petunjuk teknis ya. Ini petunjuk teknis pembibitan kelapa sawit, ada 1, 2, 3, 4 ya, karena dipesan oleh 4 petani, jadi ada 4 buku mengenai petunjuk teknis pembibitan kelapa sawit ya. Ini kemudian di sini ada brosur ya, brosur dari produk-produk PPKS, yang mana untuk Bapak Khairul ini pemesanannya milih yang jenis PPKS 239. Jadi PPKS 239 itu termasuk kategori dari turunan yang Ngambi ya, turunan yang Ngambi, yang mana ini kita bisa lihat kalau turunan yang Ngambi itu dia mampu mencapai panen di angka 28,5 ton per hektar per tahun. Jadi produksi per tahunnya mencapai 28,5 ton. Kemudian untuk jenis yang Ngambi sendiri ini ada 3 jenis ya dari PPKS yang Ngambi sendiri, PPKS 239 dan PPKS 718 ya. Jadi ini adalah 3 jenis kelapa sawit yang merupakan turunan yang Ngambi. Berikutnya ini ada dokumen ya, dokumen mengenai ini ya, pembelian bibitnya ya. Jadi ini ada nota pembelian. Biasanya bibit itu diberi label per kotak per petani, karena ini pemesanan secara kolektif, jadi ditaruh di satu peti gini. Jadi ini labelnya diberikan terpisah ya. Kemudian untuk dokumen berikutnya ini seperti ini ya. Jadi ini untuk pembelian di tahun 2021. Ini seperti ini. Ini surat-surat yang ada di sini. Jadi ini kita akan serahkan ke Pak Khairul ya. Jadi atas nama Khairul dan Kasna ini ya, Kasna ini. Ini ada 4 lembar dokumen ya. Yang pertama adalah dokumen mengenai ini, mengenai jumlah ini ya, jumlah butir yang dibeli.
Yang mana ini pembayarannya kemarin kita transfer ke rekening BNI atas nama Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Pembelian kelapa sawit unggul itu dicirikan dengan tempat pembayaran kita. Jadi salah satu ciri-ciri kita membeli bibit kelapa sawit unggul adalah membayarnya di rekening perusahaan. Jadi ini rekening perusahaan kemarin yang kita bayarkan di rekening BNI atas nama Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Kemudian selanjutnya ini berita acara penyerahan ya. Nanti kita serahkan ke petaninya. Ini 1050 butir untuk Pak Kasna ini. Kemudian ini sertifikat kecambah ya. Sertifikat kecambah itu terdiri dari nomor ini, nomor pohonnya, nomor pohon di sana. Jadi nanti apabila ada komplain dari pembelian bibit ini, nanti bisa dicek dari sini, nomor ini. Nomor ini tidak sembarang nomor, tapi nomor kode yang dibuat dari kebun pembibitan kelapa sawit PPKS di Medan. Kemudian yang ketiga, keempat, nah ini juga. Jadi ini ada nomor pohon, nomor penyerbukan. Proses pembuatan bibit unggulnya itu kan dibuat dengan mengawinkan dua jenis kelapa sawit, yang mana ini pohon induknya ini berkode DU12311 dan pohon bapaknya berkode BO326P. Jadi setiap bibit yang kita beli itu tidak sama ininya, nomornya ini, karena ini nomor ini merupakan nomor kode dari pohon di mana kelapa sawit ini diambil bijinya. Jadi seperti itu. Ini langsung aja kita serahkan ke Pak Khairul ya Pak ya. Pak Khairul, ini dokumennya Pak. Ini kebetulan Pak Khairul ini membelinya dengan nama dua orang ya, atas nama beliau sendiri dan atas nama istrinya. Oleh sebab itu dia mendapatkan dua lembar. Ini dua lembar dokumen, karena setiap KTP yang kita lampirkan untuk pembelian kelapa sawit itu hanya maksimal diperbolehkan membeli sebanyak 1000 butir. Ini kita buka ya, ini ya, Pak Khairul ya. Jadi ini 1000 butir ya, buku rangkaian 1, 2. Jadi ini sekarang PPKS melindungi bibit yang dikirim dengan menggunakan butiran-butiran styrofoam seperti ini. Kalau zaman dahulu pembelian bibit di kotaknya ini diisi dengan serbuk gergaji kayu, tapi sekarang menggunakan styrofoam. Jadi tujuannya supaya tidak terjadi benturan antar bibit apabila terjadi goncangan di dalam kotak pengiriman ini. Jadi ini kita ambil atas nama Pak Bu Kasna ini dulu ya. Ini. Jadi ini atas nama Kasna ini ya, 168 kodenya. Jadi ini labelnya seperti ini. Jadi ini label resminya seperti ini. Jadi ini PPKS 239 dengan nomor penyerbukan ini seperti ini. Dan nomor ini ini jumlahnya 1050 butir ya. Terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kantong ya. 7 kantong ya. Nah, ini 1 kantong. Ini 1000 butir di sini. Jadi kita serahkan semuanya ini ke Pak Khairul selaku penerimanya. Silakan Pak. Nah, ini dia. Nah, itu ini petani pembelinya ya, Pak Khairul namanya. Cerita dulu Pak Khairul. Ini kemudian yang selanjutnya ini atas nama Pak Khairul sendiri ya. Ini. Nama istrinya kan? Ya. Oh. Oke. Jadi ini juga ada berapa ini? 7 juga ya. Nah, jadi ini ada 7 kantong ya. 7 kantong atas nama Bapak Khairul dengan jenis PPKS 239. Jadi PPKS 239 itu merupakan kelapa sawit berpelepah panjang dengan potensi produksi yang cukup tinggi, yang mana di brosur tadi dijelaskan ada sekitar 28 ton produksi yang bisa dicapai dalam 1 tahunnya.
satu ya. Sama ini brosur Ya. Oke Pak Hairul, bisa kasih tanggapan bagaimana nih ceritanya kok memilih bibit unggul ini Pak? Ya, alhamdulillah, seiring dengan perjalanan dan proses pengalaman, kami sudah di tempat kami, petani-petani sudah merasakan betapa kecewanya kalau tanam bibit ya seadanya alias abal-abal alias cabutan. Makanya dari itu kami tidak mau kecewa dua kali, sehinggalah kami bertemu dengan beliau Bapak Agus, yaitu untuk membeli biji yang berkualitas, yaitu bibit dari PPKS yang terjamin mutu dan kualitasnya. Ini rencananya mau beli lagi atau cukupin aja Pak? Insya Allah ini kita continue Pak. Oh, alhamdulillah. Insya Allah ini kita continue terus pemesanan. Kalau Nanti pesannya kalau ada petani yang mau beli, iya mau beli, silahkan aja. iya. Nanti kita fasilitasi untuk pembeliannya di PPKS. Iya. Ya oke. Selamat Pak Khairul. Mudah-mudahan bibit kelapa sawitnya menjadi tanaman yang unggul yang bisa menghasilkan panen 28 ton per hektar per tahun atau sama dengan produksi 2 ton 300 kg per hektar per bulannya. Oke, selamat Pak Khairul. Terima kasih banyak Pak. Oke, ini dapat bonus topi dia ya. Topi PPKS. Langsung pakai. Oke, sip. Selamat jalan Pak Khairul, hati-hati di jalan ya. Oke. Jadi ini kita masih berlanjut lagi nanti untuk menyerahkan 2000 kecambah lagi untuk 2 orang petani. Salam tanam berduri, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya. Sangat.